Salam dan selamat pagi untuk seluruh jemaat GMI Kanaan Medan Selatan. Pada hari ini, Sabtu 12 April 2025, kita kembali dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebelum kami menjalani itu Tuhan, kami mau datang kepadamu dan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Ajarkan kami, lawat kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti. Berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Kami serahkan Tuhan, doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Saya membaca ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu kenal maka tak sayang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah sebuah pepatah yang artinya kita tidak bisa menyayangi seseorang atau sesuatu jika kita tidak mengenal atau memahaminya. Pepatah ini sering kita dengar digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahkan kita pernah mengungkapkannya. Nah, pepatah ini mengandung pesan bahwa kita tidak akan bisa peduli atau menghargai seseorang atau sesuatu yang tidak kita kenal. Sebaliknya, jika kita mengenal seseorang atau sesuatu yang lebih dalam, kita akan lebih memahami, baik itu karakter, kelebihan, maupun kekurangan. Hal ini dapat membuat kita merasakan rasa sayang dan empati terhadapnya. Contoh penerapan pepatah ini, tak kenal maka tak sayang, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita tidak akan bisa menyayangi seseorang yang tidak kita kenal. Kita tidak akan bisa menghargai sesuatu yang tidak kita kenal. Kita cenderung bersikap acuh dan tidak peduli jika tidak kita mengenal seseorang. Paulus mengungkapkan pada ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kerinduan Paulus adalah lebih mengenal Yesus, bukan mengenal hanya sekadar siapa orang tua Yesus, di mana Yesus lahir, tetapi lebih dalam mengenal Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi dalam wujud manusia dan misi Allah yang menyelamatkan manusia dalam kehadiran Yesus di dunia. Bukan hanya sampai di situ saja, Paulus memahami dan merasakan kuasa kebangkitan Yesus yang membawa kemenangan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Walaupun seperti itu, Paulus tetap mempertahankan imannya, yang mana Paulus menunjukkan melalui perkataan dan perbuatannya, dan ingin serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Ini mengartikan totalitas penuh yang dilakukan Paulus dalam mengikut Yesus. Paulus sudah mengenal Yesus dan ajarannya, serta mengaplikasikannya dalam hidupnya. Pengenalan itu yang membuat Paulus semakin sayang
dan cinta kepada Yesus. Karena itu Paulus meninggalkan apa yang menguntungkan dalam hidupnya yang lama. Karena pengenalan kepada Yesus yang lebih berharga dari semuanya, bahkan dari nyawanya sendiri. Sekali mengikut Yesus, maka Paulus tetap mengikut Yesus, walau tantangan besar menghadang. Bahkan sampai mati pun, Paulus tetap setia kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Sejauh mana pengenalan kita tentang Yesus? Apakah pengenalan kita tentang Yesus sudah sama seperti pengenalan Paulus terhadap Yesus? Tak kenal maka tak sayang. Mari kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, termasuk semua ajarannya dan sifat serta sikap Yesus yang dapat menjadi teladan bagi kita. Pengenalan akan Yesus dapat menumbuhkan rasa sayang, menghargai, peduli, empati di hati kita, dan kita dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita dan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh membuka hati kami, berkati kami sehingga kami dapat melakukannya, lebih lagi mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun dan memampukan kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami satu hari ini ke depan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada kami, kekuatan, biarlah dapat kami kerjakan dan dapat kami lakukan aktivitas kami dan juga pekerjaan kami. Dan berikan Tuhan kemudahan rezeki bagi kami. Engkau juga melindungi kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari orang-orang jahat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau sajalah yang menyertai hidup kami. Biarlah Engkau yang memberkati segala apa yang kami lakukan pada hari ini. Biarlah semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dan seluruh jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah tubuh jasmani orang tua kami, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka bahagia, semangat yang baru, dan sukacita. Biarlah di dalam masa tua mereka, mereka semakin berpengharapan kepada Tuhan, semakin yakin di dalam kehidupan mereka terhadap Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Jaga mereka Tuhan, dan di setiap langkah mereka Tuhan yang memampukan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami atau bahkan kami yang sudah mempunyai pahopu, baik mereka itu semua di dalam pertumbuhan mereka, masa kembang mereka baik di dalam secara jasmani ataupun rohani, dan juga dalam jenjang pendidikan mereka, di dalam menanti pasangan hidup mereka, dan juga menantikan keturunan, bahkan di dalam pekerjaan. Engkau berkati mereka Tuhan, biarlah Engkau melingkupi anak-anak kami dan pahopu kami di dalam berkat dan kasih Tuhan, di dalam kesehatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Berikanlah hikmat, berikanlah roh Tuhan, patuh kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripadanya, dan terutama kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah anak kami ini boleh melangkah maju terus berkembang dan meraih cita-cita mereka di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mempermudahkan dan melancarkan gerak-gerik mereka di dalam kehidupan ini Bapa. Berkati mereka, pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa
untuk jemaat-Mu di dalam pergumulan. Biarlah Tuhan, Engkau menguatkan mereka. Engkau perkenalkan diri-Mu kepada mereka melalui firman-Mu, melalui kehidupan-Mu Tuhan, yang mengajarkan mereka supaya semakin kuat dan semakin mereka dimampukan Tuhan melihat kehendak dan rencana Tuhan melalui pergumulan, melalui beban, dan melalui apapun yang mereka hadapi pada saat ini. Kami tidak tahu secara terperinci kehidupan pribadi mereka, tapi kami yakin dan kami tahu bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Tuhan sanggup meyakinkan mereka untuk tetap mereka setia kepada jalan kebenaran Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan lebih besar dan lebih kuat daripada pergumulan jemaat-Mu, pergumulan kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada dan hadir melalui Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk keluar menghadapi segala tantangan, cobaan, pergumulan ini. Ajarkan kami untuk kami sabar, taat untuk melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan hal-hal yang baik di dalam segala pergumulan ini, mengajari kami untuk patuh dan setia. Biarlah Tuhan kami semakin bertumbuh, berkembang secara keimanan kami. Dan kami akan melangkah bersama dengan Tuhan menuju kepada berkemenangan di dalam. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Kau jamah tubuh mereka. Engkau urapi Tuhan. Kau berikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, apapun makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang mereka pergunakan, berarti itu Tuhan untuk menjadi kesembuhan bagi mereka. Dan mari Tuhan, Engkau dampingi terus Tuhan, tambahkan mereka sukacita, tambahkan mereka kekuatan, karena kami yakin dan percaya semangat yang baru, urapan yang baru Tuhan berikan bagi mereka, supaya mereka melangkah dan terus melangkah, yakin kepada kuasa kasih Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Kami yakin dan percaya Kau memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami sangat bersyukur kepadamu karena hari ini anak kami Alesa Felicia Sidabutar genap umurnya 6 tahun. Di hari ulang tahun kelahirannya ini dan seterusnya, Engkau semakin menambahkan kesehatan, panjang umur, berkati di dalam masa tumbuh kembangnya, berkati dalam segala hal kehidupannya, sehingga anak kami ini semakin bertumbuh mengenal cinta kasih Tuhan. Kemanapun dia melangkah, Engkau lindungi dan Engkau tetap menjaga. Berikan yang terbaik dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.